Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sahabat semua. Kita berjumpa lagi di sore hari ini ya. Alhamdulillah, sore hari ini saya ada kesempatan untuk berbagi info kepada rekan-rekan sahabat semua yang terjun di bidang pertanian kelapa sawit ya. Kebetulan hari ini saya akan ke warung dan saya lewat di sebuah perkebunan kelapa sawit kecil. Ini mungkin usianya dalam sekitar 2 tahun teman-teman, 2 tahun. Tapi di sini saya melihat tentang sistem perawatan dan penjagaan sawitnya kurang memadai teman-teman ya. Karena dikarenakan dalam usia kelapa sawit yang baru berumur 2 tahun ini, sekitar 2 tahun lah ini teman-teman ya, dalam ukuran besarnya 2 tahun atau 2 tahun lebih. Dan keadaannya sangat memprihatinkan teman-teman semua ya. Karena amat disayangkan sawit yang belum waktunya dibersihkan atau dibuat pruning sudah di pruning seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini kelapa sawitnya masih kecil, ini sudah di pruning. Dan ini kemungkinan sudah diambil buahnya atau gimana, ini tidak tahu soalnya. Kebetulan saya lewat di sini nih teman-teman. Ini sawitnya baru berusia 2 tahun lebih, ini sudah di pruning seperti ini teman-teman. Sudah dikasih botak seperti ini. Jadi amat disayangkan karena sawit yang ukurannya segini dalam usianya dalam 2 tahun atau sudah mau masuk 3 tahun teman-teman, belum waktunya untuk kita buat pruning teman-teman. Belum waktunya untuk kita buat pruning. Seharusnya di dalam usia yang seperti ini kita hanya diperbolehkan untuk membuang bunga saja teman-teman, untuk membuang bunga dan buah yang keluar di sini teman-teman, untuk mengontrol pertumbuhannya teman-teman. Karena kalau kita biarkan buahnya sampai masak, jadi pertumbuhan sawitnya akan buruk teman-teman, kualitasnya akan kurang baik. Contohnya seperti ini baru usianya dalam 2 tahun lebih, ini sudah di pruning sampai botak teman-teman, sampai botak. Seharusnya kita buang buahnya aja dulu. Memang kebanyakan dari petani-petani baru ini dia lebih menyayangkan buahnya ini. Dia lebih menyayangkan buah ini karena bisa dijual teman-teman ya. Dalam ladang yang ukuran ini ya kurang lebih lah, kalau kita ambil buahnya ini bisa dapat sampai 100 atau 200 kilo teman-teman. Tapi itu hanya akan membuat rekan-rekan sahabat semua rugi dalam jangka waktu yang amat panjang teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau dibiarkan masak ini nanti pertumbuhan seperti yang saya bilang tadi, pertumbuhan kelapa sawitnya akan menjadi lambat teman-teman. Bukan hanya lambat, tapi nanti kelapa sawitnya tidak akan bisa membesar teman-teman. Tidak akan bisa membesar karena dibiarkan untuk memproses buah teman-teman. Karena seharusnya di usia-usia segini diperuntukkan untuk pertumbuhan batang
batangnya teman-teman, malah diperuntukkan untuk menghasilkan buah. Jadi amat disayangkan teman-teman. Untuk itu saya menyarankan kepada rekan-rekan sahabat semua yang terjun di bidang perladangan pertanian kelapa sawit ini untuk tidak membuang pelepah teman-teman. Tidak membuang pelepah, tidak membuat pruning semasa usia sawit di bawah 5 tahun teman-teman. Kalau usia sudah 5 tahun ke atas baru kita buang pelepahnya yang bawah-bawah. Itu cuma disarankan untuk membuang pelepah yang sudah kering teman-teman. Jadi untuk 2 tahun ke atas atau 3 tahun, 4 tahun kita disarankan untuk membuang buah dan bunganya saja teman-teman. Biar pertumbuhan sawitnya nanti akan menjadi maksimal. Dan akan menjadi, batangnya akan menjadi besar teman-teman. Tidak seperti ini. Ini sudah kayak bonsai ini teman-teman. Sudah kayak bonsai. Baru usia 2 tahun sudah di pruning kayak gini. Jadi amat disayangkan teman-teman. Karena apa? Itu akan membuat rekan-rekan sahabat semua rugi dalam jangka waktu yang berkepanjangan teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini. Semua sawit yang ada di sini yang ditanam di tempat ini sudah di pruning sampai botak teman-teman. Lihat ini. Dan amat disayangkan teman-teman. Untuk itu saya menyarankan kepada rekan-rekan sahabat semua untuk tidak membuang pelepah ya. Contoh seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini kita biarkan saja teman-teman, tidak usah dibuang pelepahnya. Kita buang bunganya saja teman-teman. Bunga sama buahnya, kalau ada yang keluar buahnya. Kita buang buahnya selama mulai dari usia 2 tahun sampai 3 ke 4 tahun teman-teman. Karena itu akan menjadi suatu kebaikan kepada sawit itu sendiri untuk menunjang pokoknya supaya menjadi subur teman-teman. Supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Karena ini semua akan membuat petani-petani semua atau rekan-rekan sahabat semua akan rugi dalam jangka waktu yang amat berkepanjangan teman-teman ya. Ini. Jadi amat disayangkan. Contohnya seperti ini. Ini ada yang masak ini. Jadi amat disayangkan teman-teman. Memang saya bukan seorang petani sawit teman-teman. Saya tidak punya ladang. Saya hanya seorang pekerja sebagai TKI teman-teman ya. Tapi saya berbagi pengalaman saya kepada rekan-rekan sahabat semua karena saya terjun bekerja di kelapa sawit ini sejak tahun 2000 teman-teman. Jadi dari proses penanaman sampai penuaian itu semua sudah saya geluti teman-teman, sudah saya kerjakan. Jadi saya tahu bagaimana proses dan sistem perawatan kelapa sawit yang benar. Oke. Seperti ini teman-teman, seperti yang tadi ini. Sangat disayangkan teman-teman karena rekan-rekan sahabat semua akan rugi berkepanjangan ya. Jadi itulah sedikit info atau sedikit sedikit pengalaman yang saya berbagi kepada rekan-rekan sahabat semua supaya tidak melakukan hal-hal fatal seperti yang saya terangkan tadi untuk menghasilkan kebun atau kelapa sawit yang maksimal teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil yang tentunya berlimpah. Oke rekan-rekan sahabat semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tekan notifikasi loncengnya untuk mengupdate video-video kami selanjutnya. Dan untuk contoh
sawit yang penjagaannya bagus, nanti saya akan cantumkan juga di ladang di mana tempat saya bekerja. Kebetulan di ladang ini saya cuma lewat tadi teman-teman. Jadi saya melihat sawitnya kurang optimal, kurang maksimal dalam penjagaannya dari pengamatan saya ketika saya lewat tadi teman-teman. Ketika saya lihat ini di pruning sampai botak. Oke rekan-rekan sahabat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.